Berkat apa yang harus kuberikan padamu? Ayah suci telah memberimu umur panjang. Cukup berkati aku saja, Kak, agar aku setia pada dharma dan tata susila, agar aku tidak pernah berbuat salah. Kau juga sudah mendapat karunia ini dari Brahma. Kini kau seakan-akan mau gunakan selubung kata-kata untuk menyembunyikan tindakanmu itu yang menjerat dharma. Aku tidak pernah menjerat dharma. Apa itu dharma? Apa yang menjeratnya? Waktu dan tempat mengartikannya secara berbeda-beda. Jadi tata cara kita berbeda. Tidak. Kebenaran itu satu, tetap sama dimanapun dan kapanpun. Kebenaran itu dharma abadi, maka artinya tetap sama. Jangan mencoba memperdaya aku dengan keputusanmu itu. Kau mengerti dengan baik, dalam hidup ini kita sering mengalami dengan apa yang disebut tata susila. Maka hal itu memang sangat sulit dipecahkan. Mana kewajiban sejati setiap orang dan mana dharmanya. Pada saat seperti itu, masing-masing orang sesuai dengan kebudayaannya menentukan dharma bagi dirinya sendiri. Seperti dirimu, pada saudara, pada wangsa, demikian juga bangsamu. Apa itu kau pikir dharmamu? Tapi aku, saudara, wangsa, juga bangsaku telah menjadi pemikiranku. Itulah dharmaku. Aku tidak meninggalkannya. Dia yang menendangku dan merendahkan, kemudian mengusirku dengan penuh hina. Diriku membujuk dia demi kebaikan semua, karena perbuatannya itu tidak benar. Dia harus mencegah permusuhan itu dan mengembalikan Sinta, sehingga bangsa dan rakyatnya selamat. Diriku mau membujuknya dari perbuatan salah, tapi dia inginkan kejahatan karena terdorong keserakahan. Wibisana, walau seluruh tubuh ini digerogoti penyakit, lengan dan bahu tidak akan membuang bagian tubuh itu. Seorang saudara itu adalah pundak. Dengan pergi meninggalkannya, berarti kau pancung lengannya. Jika dia kalah, maka kaulah yang menyebabkan kekalahannya itu. Aku tidak bicara tentang kekalahan, akan tetapi kemenangan dia. Sudah kuajukan kebajikan, kebaikan, dan menasehatinya agar berdamai dengan Sri Rama. Kini kuajukan usul yang sama itu kepadamu. Kakak, aku tidak inginkan Alengka yang sudah diserahkan oleh Sri Rama padaku, kini kupersembahkan padamu. Tapi kau harus hentikan semuanya ini, sebab ini akan menghancurkan wangsa kita. Karena itu bukti kejahatan Raja Rahwana. Kau pun pasti tidak memaafkan kejahatan dia, bukan? Katakan. Ya, memang aku tidak memaafkannya. Berpihaklah kepada kami. Menghukum sanakmu sendiri tidaklah bertentangan dengan dharma. Jika kau meninggalkan barisannya, dan mungkin dia akan memperbaiki kesalahannya. Kak, kini inilah dharmamu. Kini Wibisana, apa yang kau sebut dharma itu merupakan penjerat dharma yang paling buruk. Keturunan mendatang akan menyebutmu teladan dharma dan seorang abdi Rama. Tetapi pada bangsa, pada wangsa, dan demikian pula pada keluargamu itu, kau tidak akan pernah dihormati karena kau mengkhianati mereka. Bila kau belajar dari sahabatmu dengan melihat dari pengorbanan saudaranya yang bernama Barata, demikian pula adiknya Laksmana yang telah menyangkal dirinya, maka kau sendiri pasti tidak akan menodai sifatmu itu.
Untuk menelusuri jejak Bharata dan Laksmana, kau juga membutuhkan seorang saudara teladan seperti Sri Rama. Semuanya akan baik bagi orang yang berkebajikan. Lalu apakah arti dari nilai persaudaraan? Wibisana, kau kira hanya kakak saja yang akan mati dalam perang? Apakah saudaramu yang lain tidak akan mati bersamanya? Haruskah semua kulukiskan? Di mana jenazah tubuh Rahwana akan tergeletak? Di mana di sekitarnya juga mayat saudaranya, anaknya akan tergeletak mati, mempertinggi kemuliaan. Dewa pun akan tunduk menyaksikan adegan ini. Pergi Wibisana dan sampaikan peringatanku pada Tuanmu Rama. Dia bukan berhadapan dengan Kara dan Dusana. Ini bukan pertempuran seperti melawan Subali. Lawannya kokoh laksana gunung, Kumbakarna maha perkasa. Gemuruh nafasnya bahkan bisa menggentarkan Brahma. Kumbakarna laksana karang baja yang keras. Panah Sri Rama pasti akan melengkung begitu parah apabila panah itu membentur tubuhku. Panah, pedang, gajah, tombak, semuanya pasti akan hancur berantakan. Rama sudah berniat teguh menghancurkan wangsa kita. Maka Kumbakarna kini sudah berniat teguh untuk menendang kepala Sri Rama, sehingga berguling-guling sampai ke istana Alengka, tepat di kaki Rahwana. Pergilah saudaraku, jangan berdiri di depanku tanpa senjata. Aku tidak bisa memandangmu musuh. Kini aku tidak lagi berjalan sendirian. Dalam kepalaku ini menggemakan tarian yang mengerikan. Aku tidak tahu apa-apa selain membunuh. Pergi dan berperanglah bagi tuanmu itu. Aku akan berperang bagi raja dan juga saudaraku. Tidak seperti kau. Dan kini inilah dharma kita. Hanya inilah kewajiban dan juga tujuan kita. Pergi adikku, sahabatku, dan juga musuhku. Pergilah Wibisana, pergilah. Wibisana, saudaraku. Jika kami semua ditakdirkan mati, maka setelah keturunan Wisrawa hancur, lakukanlah penguburan kami sesuai dengan upacara sastras. Laksanakanlah kewajibanmu itu, karena hanya kaulah yang masih hidup. Go